Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Family, selamat pagi, apa kabarnya? Saya percaya saya dan saudara dalam perlindungan Tuhan. Pagi hari ini saya mau membacakan firman Tuhan yang terdapat di Mazmur 63 ayatnya yang keempat. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Amin. Firman Tuhan di sini berkata, sebab kasih setia Tuhan itu lebih daripada hidup. So, meskipun kita tidak setia, tetapi Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang selalu setia, yang baik selama-lamanya. Tuhan yang kita sembah itu baik. Thank you Jesus. Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan, untuk memegahkan Tuhan lewat bibir kita. Thank you Jesus. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Thank you Jesus. Oh, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan
Shalom, selamat pagi keluarga HCC yang diberkati Tuhan. Kita semua pasti sudah mulai sibuk dengan mempersiapkan Natal, dekorasi rumah, ada yang mulai pasang dekorasi Natal juga, dan kita mulai bikin kue, pesan kue, dan persiapkan baju yang baru juga, dan mulai sibuk menghadiri perayaan-perayaan Natal, diundang oleh gereja, komunitas, dan saya tahu di rumah ini Homsel mulai sibuk. Tiap hari saya ada jadwal khotbah gitu sampai tanggal 16 nanti, dan itu luar biasa sekali. Ada sebuah sukacita besar yang kita nikmati selama di hari Natal ini. Nah, pagi ini saya ingin sharing kepada Bapak Ibu Saudara dari ayat yang kita ambil untuk menjadi tema kita di tahun ini, yaitu present, tema untuk Natal khususnya, diambil dari Yohanes 1 ayat yang ke-14 bagian yang ke-A dikatakan, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan firman itu telah menjadi manusia, logos itu telah menjadi daging, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Menjadi manusia, tidak mudah menjadi manusia. Dia yang tak terbatas, dia yang berkuasa, menjadi sangat terbatas, menjadi bayi mungil. Tapi dia menjadi manusia, untuk apa sih saudara? Untuk apa dia menjadi manusia? Itu perkara yang penting. Kan bisa saja program penyelamatan ini dia lakukan dengan dia muncul di langit, lalu dia berkata bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dia muncul di awan-awan gitu ya, dengan penampakan-penampakan ilahi. Saya percaya pertobatan masif pasti terjadi. Wah, orang ribuan, kayak kita lihat fenomena-fenomena gitu ya, orang tiba-tiba lihat katanya awan berbentuk Yesus, orang bertobat. Tiba-tiba orang bilang ada patung Bunda Maria mengeluarkan air mata, orang mulai bertobat. Fenomena-fenomena rohani itu banyak terjadi di mana-mana, dan orang tiba-tiba mengalami pertobatan yang luar biasa hanya dengan fenomena-fenomena itu. Dan saya pikir gampang sekali, mudah sekali kalau Yesus menampakkan dirinya kepada banyak orang di setiap komunitas itu. Saya percaya akan terjadi pertobatan yang luar biasa. Tapi cara kerja Tuhan berbeda dengan cara kerja kita. Cara berpikir Tuhan beda dengan cara berpikir kita. Yang dia lakukan adalah bukan dia turun di awan-awan, dia turun di langit, dan dia berteriak, dan dia berseru supaya semua bertobat. Yang dia lakukan adalah dia menjadi manusia. Kenapa dia menjadi manusia? Agar dia juga, karena untuk menebus kita manusia, dia harus mengorbankan dirinya sebagai manusia. Menjadi manusia, supaya kita tahu bahwa dia pun mengalami seperti kita alami. Dia 100% Allah, ilahi, tapi dia juga 100% adalah lawan manusia. Dia mengerti rasa sakit, dia pernah merasakan sakit, dia pernah merasa sedih, dia pernah menangis, dia pernah marah. Semua jenis emosi itu ada dalam hidupnya. Dia melewati hari-hari hidup sebagai manusia. Dia mengerti apa yang kita rasakan, dia alami apa yang kita alami. Bahkan sampai di titik terendah yang dia alami di Taman Getsemani, dia bilang, aku seperti ingin mati rasanya. Sebuah keadaan tertekan yang dia alami, yang seringkali kita juga alami. Jadi saya mau kasih tahu sama semua keluarga saya yang diberkati Tuhan, Yesus mengerti apa yang saudara alami. Yesus tahu setiap air matamu. Yesus tahu setiap beban, pergumulan, ketakutan, kekhawatiranmu. Dia tahu dan mengerti sekali bagaimana perasaanmu saat engkau ditinggalkan, saat kita disepelekan, saat kita direndahkan, saat kita dihina, kita ditinggalkan, kita dihianati, kita dilupakan. Yesus pernah mengalami semua situasi itu. Sebab itu kita nggak bisa bilang gini, Tuhan nggak ngerti apa yang saya alami. Tuhan mengerti, Tuhan tahu. Hanya berbeda zaman waktunya saja. Dia ada di masa 2000 tahun lebih yang lalu, kita di masa kini. Tapi suasana, perasaan, keadaan itu dia alami sebagai manusia. Perasaan kita sebagai manusia, dia juga alami sebagai manusia. Dia mengerti, maka dia bilang setiap hal yang dia izinkan terjadi di hidup kita, pencobaan yang kita alami, ujian yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita. Kenapa? Karena dia kenal diri kita. Dia pernah merasakannya. Dia tahu bahwa saudara mampu atau tidak. Maka dia harus menjadi manusia supaya apa? Kita dapat mengerti bahwa dia dapat merasakan juga. Dia dapat mengerti apa yang kita alami. Tuhan sangat mengerti, saudara. Maka dia mau menjadi manusia. Wow, kita lihat betapa sayangnya Tuhan, bukan? Betapa luar biasanya Tuhan peduli sama kita. Dia
Dia tahu setiap ketakutan, Dia tahu setiap kekhawatiran kita. Sebab itu lewat Natal ini, mari kita kembali kepada Tuhan. Kita yang suka merasa menuduh Tuhan yang tidak baik, kita yang mudah menjadi kecewa dengan Tuhan, kita begitu mudah undur dari ibadah, mundur dari pelayanan hanya karena kecewa kepada si A, si B, si C. Agak aneh gitu ya. Kita kecewa sama manusia, kita mengarahkannya kepada Tuhan. Kita dilukai oleh manusia, tapi kita melukai Tuhan juga. Saudaraku, mari kita mulai belajar bahwa Dia yang ilahi mau menjadi manusia. Dia mengorbankan dirinya yang tak terbatas menjadi terbatas karena Dia mengasihi kita. Maka kita teladani Alkitab ini, maka teladani ayat ini menjadi manusia, teladani Yesus yang mau berkorban buat kita menjadi manusia. Dia yang mengerti, Dia yang peduli akan hidup kita. Sebab itu biar di Natal ini kita mau kembali sama Tuhan. Kita mau kembali melihat Yesus. Dia menjadi manusia, Dia dilukai, Dia disakiti, Dia tetap mengampuni. Dia disiksa, Dia ditolak, Dia tetap naik ke kayu salib. Dia dilupakan oleh murid-muridnya, tapi Dia tetap mengasihi mereka. Dia dianggap tidak dikenal, dikhianati oleh Petrus. Petrus bilang, aku tidak pernah mengenal dia. Tapi Tuhan tetap pakai Petrus dengan luar biasa. Thomas pernah sumpah, pokoknya aku kalau nggak lihat tangannya berulang paku, aku tidak percaya kalau dia sudah bangkit. Tapi Yesus tetap mengasihi, tetap pakai dia. Yesus mau menjadi manusia, dan apapun yang Dia alami, yang Dia deritakan, Dia tetap mengasihi, Dia tetap mengampuni kita. Seperti Yesus yang terus mengampuni kita, mengasihi kita, dan menerima kita. Mari kita belajar juga untuk menjadi seperti Yesus, tetap mengampuni, tetap mengasihi, tetap mengerti orang-orang yang mungkin menyakiti kita. Menjadi seperti Yesus, karena Yesus telah menjadi manusia. Biar Natal ini menolong kita melihat selalu kepada Yesus. Waktu kita susah mengampuni, kita lihat Yesus di kayu salib. Waktu kita sulit untuk menerima keadaan orang yang punya kekurangan dan kelemahan, yang tidak pernah berhenti melukai kita, kita lihat salibnya. Kita tetap bisa mengerti dan mengasihi. Apapun keadaan kita, lihat salibnya. Dia telah menjadi manusia. Dia berkorban buat saya dan saudara. Kalau kita bilang kita mau seperti Yesus, kita harus merelakan hati kita untuk berkorban buat orang lain. Saya mengerti, tidak mudah bagi saudara. Tapi saya berdoa, Roh Kudus bantu saya dan saudara. Roh Kudus kuatkan saya dan saudara untuk menjadi seperti Yesus yang telah menjadi manusia, dan saya ingin menjadi seperti Yesus. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, aku berdoa bagi setiap kami. Tolong kami Tuhan, semakin berubah serupa segambar dengan Kristus, terus mau berubah Tuhan, selalu melihat pada salib-Mu Tuhan. Di saat kami dilupakan, dilukai, disakiti, kami selalu melihat salib Yesus, terus berubah segambar serupa dengan Kristus. Berkati kebenaran firman, kuatkan kami. Berkati semua jemaat, berkati kami mempersiapkan Natal di tahun ini. Kami sehat, kami diberkati, kami kuat, diurapi. Berdoa bagi semua jemaat, diberkati setiap keluarga, kami dicukupkan bahkan berkelimpahan menjadi berkat bagi orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu besok di present part yang kedua. Tuhan berkati. Shalom.